Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tambang terbuka dengan dosen pengampu Pak Rosian Febrianto. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Suci Pratiwi dari jurusan Teknik Pertambangan kelas A Indralaya dengan NIM 03021282227071. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan apa itu pengertian tambang terbuka. Penambangan dengan metode tambang terbuka adalah suatu kegiatan penggalian bahan galian seperti batu bara, ore atau biji, batu, dan sebagainya di mana para pekerja berhubungan langsung dengan udara luar dan iklim. Tambang terbuka atau open pit mining juga disebut dengan open cut mining adalah metode penambangan yang dipakai untuk menggali mineral deposit yang ada pada suatu batuan yang berada atau dekat dengan permukaan. Kemudian apa itu keuntungan dari tambang terbuka? 1. Ongkos operasi penambangan per meter kubik atau ton rata-rata lebih rendah per unit ore. 2. Pengamatan atau pengawasan relatif lebih mudah. 3. Kondisi kerja lebih baik karena langsung berhubungan dengan udara luar. 4. Alat mekanis yang ukuran besar dapat lebih leluasa bergerak, maka produksi akan lebih besar. 5. Mining recovery rata-rata lebih besar karena batas-batas endapan lebih mudah dilihat. 6. Pemakaian bahan peledak dapat lebih efisien, leluasa, dan hasilnya akan lebih baik. 7. Relatif lebih aman karena bahaya yang mungkin akan timbul hanya pelongsoran. 8. Produksinya tinggi. 9. Kegiatan eksplorasi lebih mudah. Dan yang terakhir yaitu perencanaannya lebih sederhana. Selanjutnya yaitu kerugian dari tambang terbuka. 1. Karyawan lebih mudah dipengaruhi keadaan cuaca. Kalau sangat panas, efisien berkurang, dan kalau hujan tidak dapat bekerja sehingga hasil produksinya sedikit menurun. 2. Dalamnya penggalian terbatas tergantung pada bentuk endapannya. Dalam endapan dipengaruhi pula oleh stripping ratio, yaitu perbandingan antara pembuangan overburden dengan penggalian orenya yang sangat menyeluruh sekali. 3. Sering melakukan mixing atau blending atau pencampuran, maka alat-alat akan tersebar sehingga menyulitkan pengaturan alat angkut dan gali, maka pengawasan akan lebih sulit pada masalah pengangkutannya. 4. Adanya kesukaran pembuangan tanah terbentuk atau overburden. 5. Pencemaran lingkungan biasanya relatif lebih tinggi. Selanjutnya yaitu metode penambangan. Tambang terbuka dikelompokkan menjadi 5 jenis berdasarkan material yang ditambang, di antaranya 1. Open pit atau open cut atau open mine atau open cast. 2. Quarry. 3. Strip mine. 4. Alluvial mining atau placer mining. Yang terakhir yaitu contour mining. 1. Open pit atau open mine atau open cut atau open cast, yaitu merupakan tambang terbuka yang diterapkan atau dipakai pada penambangan ore atau endapan biji logam. Contohnya yaitu nikel, bauksit di Pulau Bintan, tembaga di Sumbawa, emas di Gorontalo, Pongkor, dan Gunung Muro. Ini merupakan gambar metode open pit. 2. Strip mine. Strip mine merupakan tambang terbuka yang khusus diterapkan untuk endapan-endapan yang letaknya relatif horizontal atau mendatar. Endapan yang letaknya relatif horizontal mendatar ini merupakan batu bara, dapat juga endapan garam yang mendatar. Contohnya yaitu tambang batu bara di Tanjung Esit. Nah, ini merupakan contoh gambar metode strip mine. 3. Quarry, yaitu merupakan tambang terbuka yang diterapkan pada endapan mineral non-logam dan atau batuan. Contohnya yaitu granit di Pulau Karimun Riau, marmer atau batu gamping di Maros. Selanjutnya yaitu batu kapur untuk semen di Maros dan Toraja ataupun Batu Raja. Nah, ini merupakan gambar dari metode quarry. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat ada alluvial mining atau placer mining, yaitu merupakan tambang terbuka yang diterapkan pada endapan-endapan placer atau alluvial. Contohnya yaitu tambang kasiterit di Pulau Bangka, Belitung, dan sekitarnya. Kemudian ada tambang ilmenit di Cilacap, kemudian ada tambang intan di Kalimantan Selatan. Nah, ini merupakan contoh dari gambar metode alluvial mining atau placer mining. Nah, yang terakhir itu ada contour mining, yaitu merupakan sistem penambangan kupas yang dilakukan pada lokasi berkontur, cukup rapat seperti lereng gunung ataupun bukit. Prosedur operasinya dengan pengupasan lapisan tanah penutup di area singkapan atau outcrop mengikuti konturnya. Contohnya yaitu endapan batu bara yang tersingkap
bersikap di lereng pegunungan ataupun bukit. Nah, ini merupakan contoh gambar metode contour mining. Nah, sekarang saya akan menjelaskan memilih metode penambangan. Ada dua faktor hal yang harus diperhatikan, yaitu satu, kedalaman endapan. Ini merupakan konsep yang telah lama dan sekarang ini sudah tidak cocok lagi. Dan yang kedua yaitu ada keekonomisan. Tujuannya untuk mendapat keuntungan semaksimal mungkin dengan mining recovery yang semaksimal mungkin juga dan relatif aman bagi para pekerja. Kemudian ada dua jenis data atau data manajemen ekonomis, yaitu satu, penambangan, ada data mineralogis, sifat fisik dan kimia ore dan country rock, keadaan geologi, ukuran bentuk dan letak endapan, kadarnya, kadar rata-rata dan penyebaran, modal yang tersedia, ada atau tidaknya bahan pembantu di lokasi. Selanjutnya yaitu ada efisiensi kerja, yaitu yang pertama memilih alat, jumlah dan tipe alatnya, kedua koordinasi yang baik terhadap alat-alat, tiga organisasi yang sesuai pada kondisi, dan empat buruh yang terlatih untuk tugasnya. Selanjutnya ada data perencanaan metode penambangan. Satu, karakteristik endapan biji atau body. Dua, kondisi geologi dan hidrologinya. Tiga, keadaan topografi. Empat, sifat-sifat geoteknik. Lima, pertimbangan ekonomi. Enam, peralatan tambang. 7. Faktor teknologi. 8. Pasca penambangan. Dan yang terakhir yaitu masalah lingkungan, yaitu berupa fisik, politik, dan sosial budaya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.